Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Winda dan Ibu Niken. Kami di sini dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil hasil observasi kami di TKIT Cahaya Hati. Nah, di sini ada anggota kelompok kami. Yang pertama itu ada Amalia Faizah, Dita Putri Aulia, Gita Rianing Tias, dan saya sendiri Maudina Zahrani. Boleh di next. Baik, profil lembaga dari TK yang kami observasi yaitu nama sekolahnya TKIT Cahaya Hati, alamatnya di Jalan Asam Gede Timur nomor 13 RT 3 RW 5 Utan Kayu. Nah, untuk NPSN-nya yang tertera di situ dan akreditasinya tuh A, kami mengobservasi itu pada tanggal 12 November pukul 8 sampai pukul 11. Untuk rancangan kegiatannya itu yang jasmani, dalam rancangan pembelajaran jasmani, stimulasi motorik kasar di TKIT Cahaya Hati diberikan melalui sentra olah tubuh yang diperoleh anak setiap 2 minggu sekali melalui sistem rotasi sentra. Nah, jadi itu di sentra ini anak berlatih kelincahan, koordinasi, keseimbangan, dan kekuatan melalui kegiatan seperti hopscotch ring, toss and catch ball, balance beam, dan permainan lempar tangkap. Selain itu, terdapat senam bersama setiap hari Rabu selama kurang lebih 45 menit yang dipandu guru dengan gerakan pemanasan, inti, dan pendinginan menggunakan musik. Nah, ini tuh kombinasi kegiatan antara sentra dan senam rutin membuat stimulasi jasmani ini tuh berlangsung konsisten sepanjang minggu. Untuk di art and craft-nya atau untuk di seninya, dalam TKIT Cahaya Hati ini diterapkan di semua sentra sebagai bagian dari pembelajaran yang menyenangkan dan sesuai dengan tahap perkembangan anak. Di sentra bahan alam, anak itu mengenal tekstur dan warna melalui kolase, cap daun, atau hiasan sederhana. Nah, untuk di sentra balok itu memfasilitasi anak untuk menggambar dan mewarnai bangunan yang mereka buat, menambah detail agar konstruksi lebih bermakna. Dan di sentra makro, kegiatan seni mendukung bermain peran melalui pembuatan atribut dan perlengkapan tema. Sentra persiapan juga membantu penguatan literasi awal dengan aktivitas menggambar, menghias huruf dan angka, dan membuat karya sederhana sesuai dengan tema. Nah, pada sentra intak, anak berkreasi dengan mewarnai kaligrafi, membuat kolase, bernuansa religius, atau prakarya sesuai nilai keagamaan. Seluruh kegiatan seni ini tuh penting karena melatih motorik halus, memberi ruang ekspresi diri, serta membantu anak memahami konsep abstrak seperti nilai agama dan bentuk huruf melalui pengalaman konkret yang visual dan kinestik. Nah, jadi tuh di dalam TKIT Cahaya Hati ini kemarin yang kami observasi, anak-anak tuh sentranya tuh berubah setiap 2 minggu sekali. Jadi tuh anak-anak memperoleh kesempatan belajar yang bervariasi dan seimbang sesuai dengan fokus masing-masing di setiap sentra. Selanjutnya ada praktik pembelajaran jasmani yaitu seperti yang tadi disebutkan dari sentra olah tubuh. Jadi tuh anak bisa bermain toss and catch ball, lalu anak bisa melakukan permainan melempar ring kon atau ring toss game, dan anak bermain bola bola pingpong atau tenis meja, lalu anak melompat menggunakan hopscotch ring, lalu anak bermain melempar bola ke dalam hula hoop secara berpasangan, serta berjalan di atas papan kayu sambil membawa bola. Nah, ini untuk praktik pembelajarannya, ada videonya. Nah, jadi di sini tuh anak ada yang bermain bola pingpong dan lain sebagainya. Selanjutnya itu ada praktik pembelajaran jasmani, yaitu di hari Rabu.
anak-anak di TKIT Cahaya Hati itu melakukan senam rutin. Nah, senam rutinnya itu seluruh kelompok usia yang tadi sudah dijelaskan oleh Dita Putri Aulia, yaitu mengikuti kegiatan senam bersama. Nah, senamnya itu dipandu oleh guru menggunakan musik anak yang ceria. Yang pertama itu yang dilakukan di anak TKIT Cahaya Hati itu melakukan gerakan jalan di tempat, terus gerakan merentangkan tangan, yang ketiga ada gerakan meniru hewan, ada gerakan melompat dan mengayun tangan, dan gerakan menggoyangkan pinggul. Nah, ini dia foto dan video pembelajaran jasmani yang dilakukan anak di TKIT Cahaya Hati senam rutin di hari Rabu. Boleh di next. Selanjutnya ada peran guru. Yang pertama, guru itu menjadi instruktur senam, memimpin gerakan yang sudah dikuasai dan ditirukan oleh anak. Terus juga anak yang bosan atau lelah diberi kesempatan untuk istirahat, lalu kembali lagi bergabung senam. Yang ketiga, ada guru lain berada di belakang untuk memberikan semangat dan memantau anak-anak sambil mengikuti gerakan dan memberikan arahan seperti kayak gerakan ayo ke kanan, ayo melompat, atau ayo ke kiri, seperti itu. Yang keempat ada kegiatan olah tubuh. Jadi ini guru mencontohkan terlebih dahulu gerakan-gerakannya, kemudian mengajak anak untuk mencobanya. Dan yang kelima, guru mendampingi dari dekat pada kegiatan yang menantang seperti latihan keseimbangan untuk memastikan anak merasa aman, terus juga berhasil melalui rintangan tersebut. Selanjutnya ada analisis temuan dari kegiatan jasmani di TKIT Cahyati ini, yaitu anak melakukan gerakan motorik kasar seperti yang tadi ada di video, yaitu melompat, terus berjalan seimbang, dan mengikuti gerak ritmis sesuai dengan arahan guru. Aktivitas ini sejalan dengan pedoman pengembangan motorik PAUD, yaitu dari Kemendikbud 2015, yang menekankan pentingnya stimulasi motorik melalui bermain aktif dan kegiatan terstruktur, serta mendukung pandangan dari tokoh Galway bahwa keterampilan motorik berkembang melalui pengalaman yang berulang dan lingkungan yang mendukung. Terus juga peran guru itu terlihat bahwa peran gurunya itu terlihat melalui instruksi yang jelas, terus juga demonstrasi gerakan dan pendampingan mencerminkan prinsip dari scaffolding Vygotsky untuk membantu anak mencapai kemampuan gerak yang belum sepenuhnya dikuasai oleh anak. Selanjutnya itu ada praktik kegiatan art and craft yang dilakukan di kelas-kelas sentra. Yang pertama ini ada di kelas sentra balok. Nah, di sini tuh anak itu membuat rumah-rumahan dari balok. Terus kemudian anaknya itu setelah membuat rumah-rumahan itu menceritakan hasil kreasi mereka. Yang kedua itu setelah bermain, anak melanjutkan dengan menggambar rumah yang dibuat. Selanjutnya ada kegiatan art and craft yang dilakukan di sentra makro. Anak-anaknya itu menggambar imajinatif sesuai dengan ide anak yang ada di gambar tersebut itu anak menggambar sebuah pelangi. Jadi menggambarnya itu sesuai dengan ide anaknya tersebut. Selanjutnya yang kedua ada mewarnai dengan mengkombinasikan berbagai warna. Di sini ada video dari praktik kegiatan art and craft. Jadi di dalam video ini tuh anak itu menceritakan apa yang sudah mereka gambar seperti yang tadi dijelaskan oleh Amel di sentra makro. Setelah anak menggambar itu, anak itu menceritakan apa yang anak itu gambar sesuai dengan imajinasi anak.
Oke, selanjutnya itu untuk di praktik kegiatan art and craft atau seni, itu juga ada di sentra bahana alam. Yang pertama kegiatannya itu yaitu melukis dengan mengkombinasi berbagai warna. Yang kedua mengeksplor tekstur dan bentuk bahan alam secara langsung. Dan yang ketiga membuat pasir cetakan dengan menekan pasir ke wadah atau cetakannya. Di sini ada contoh gambarnya juga, anak sedang melukis. Anak itu diberikan kertas kosong, lalu alatnya itu ada kuas dan cat untuk anak itu lukis sesuai dengan tema. Misalnya di sini temanya itu lagi tentang bendera atau tentang Indonesia, jadi anak itu gambar atau melukis di sesuai bendera. Terus sebelah sini juga ada hasil karya anak dari kegiatan di Sentra Bahan Alam. Dan selanjutnya ada membuat craft sebelum market day. Jadi sebelum kita observasi itu mereka sempat ada project yaitu membuat craft yang dimana craftnya itu terbuat dari Eva foam, kawat bulu, stiker dan lain-lain yang sebagainya itu kegiatan ini itu disiapkan untuk market day. Sebagiannya dalam membuat kerajinan tersebut anak itu terlihat antusias dan saat menempel, menyusun dan menghias berbagai bentuk sesuai dengan kreativitas mereka. Jadi setelah proyeknya itu sudah dibuat, anak itu akan melakukan market day dan anak itu menjual hasil karya tersebut. Di sini ada contoh yang anak buat juga. Di sini yang paling pojok bawah kanan itu ada contoh produk yang anak buat untuk market day. Di sini ada tas-tas yang dibuat dari Eva Foam, terus juga ada dari bunga gitu dari Eva Foam dan anak itu melilitnya dengan kawat dengan bulu kawat. Boleh next slide. Selanjutnya ada peran guru yang dimana pada kegiatan art and craft itu guru memberikan contoh kegiatan terlebih dahulu agar anak memahami langkah-langkah dalam membuat karya. Yang kedua, guru juga membantu anak yang kesulitan, misalnya ketika menggunakan lem tembak atau melilit kawat. Saat membuat produk market day itu guru membantu anak. Terus juga yang ketiga, guru memberi motivasi saat anak merasa sulit dengan kalimat seperti pelan-pelan ya Nak, nanti bisa gitu, untuk meningkatkan kepercayaan diri anak. Dan yang keempat, jika karya tidak selesai dalam satu hari, guru itu menyimpan hasil karya tersebut dengan rapi agar bisa dilanjutkan pada pertemuan berikutnya. Berdasarkan analisis temuannya dalam kegiatan seni dan kerajinan tangan yang sudah dijelaskan tadi, anak itu terlibat dalam menggambar, melukis, mewarnai, menyusun balok, serta membuat karaf menggunakan Eva foam atau kalat bulu. Aktivitas ini itu sejalan dengan teori Victor yang menekankan bahwa seni itu dalam proses eksplorasi yang memperkuat kreativitas, emosi, dan kemampuan simbolik pada anak usia 5 sampai 6 tahun itu berada pada tahap dawning realism yang dimana anak itu mulai berkarya lebih terarah sehingga pada kegiatan craft ini sangat sesuai untuk menstimulasi perkembangan tersebut. Terus juga manipulasi berbagai bahan juga mendukung integrasi visual motorik yang sebagaimana itu dijelaskan juga oleh Hobart dan Frankel. Nah, di sini selanjutnya ada analisis temuan lagi dari kegiatan art and craft di TKIT Cahaya Hati. Eh, jadi itu pada sentra balok, anak tuh membangun bentuk dengan balok lalu merepresentasikannya dalam gambar sesuai eh, dari teorinya Piaget ini mengenai tahap pra-operasional di mana anak mulai menggunakan simbol dan representasi, di mana dalam penggunaan simbol dan representasi ini simbol itu bisa berupa gambar, coretan, atau bahasa, atau bentuk yang dibangun dengan balok. Itu sesuai dengan imajinasi anak. Em, Selanjutnya itu kreativitas dan ekspresi diri juga muncul melalui kegiatan menggambar bebas dan menceritakan hasil gambar. Nah, pada sentra makro atau bermain peran, anak itu menggambar dan mewarnai secara imajinatif. Imajinatif yang mendukung perkembangan simbolik dan imajinasinya pada usia 5 sampai 6 tahun.
Sementara itu, sentra bahan alam memberi pengalaman multisensori melalui melukis, mengeksplor tekstur, menakar, dan membuat cetakan yang memperkaya kreativitas, koordinasi tangan dan mata, dan pemahaman konsep sains awal. Kegiatan craft untuk Market Day pun juga menjadi proyek kolaboratif yang lebih terstruktur, melatih proses kreatif, kemandirian, serta kemampuan menyusun dan menghias produk menggunakan berbagai bahan dengan antusias dan penuh eksplorasi. Boleh di next. Nah, di sini ada capaian perkembangan fisik motorik anak, yaitu pada motorik kasar dan halus. Yang pertama itu ada motorik kasar. Dari kegiatan sentra olah tubuh dan senam, anak ini dapat menunjukkan beberapa capaian perkembangan seperti mampu melakukan gerakan melompat dengan lebih seimbang, mengikuti rangkaian gerak senam tanpa kesulitan, mampu berlari dengan koordinasi yang baik, mampu mengikuti permainan keseimbangan dengan kontrol tubuh yang lebih dominan. Mampu, yang kelima itu ada mampu meniru gerakan dan contohkan guru dengan cepat. Jadi dalam capaian perkembangan fisik motorik anak ini pada motorik kasar itu kita yang seperti kita tahu kalau misalkan di usia 5 sampai 6 tahun itu tuh eh apa kayak perkembangan anak itu udah mulai stabil dan udah mulai cukup untuk melakukan gerak yang lebih spesifik gitu. Jadi dalam usia 5 sampai 6 tahun ini juga tuh anak jadi lebih leluasa untuk dan bisa lebih lebih bisa untuk mengikuti arahan gerakan yang diberikan oleh guru tersebut gitu. Boleh di next. Selanjutnya ini di motorik halus itu dari kegiatan sentra bahan alam, anak dapat menunjukkan beberapa capaian perkembangan seperti anak mampu memegang gunting, pensil, dan kuas dengan cara yang benar. Anak mulai terarah dalam menggunting mengikuti pola, meskipun beberapa anak masih memerlukan pendampingan dari guru. Di eh, apa di aktivitas anak menggunting mengikuti pola ini juga em, pasti apa ada pengawasan dari guru juga dan nggak eh, main dilepas gitu aja kayak anak dibiarin sendiri untuk menggunting karena yang seperti yang kita tahu kalau benda tajam itu sangat berbahaya untuk anak jadi ya pasti kita sebagai guru juga harus lebih aware kepada anak gitu biar dia lebih merasa aman saat melakukan aktivitas tersebut. Terus selanjutnya ada anak menunjukkan keterampilan yang semakin baik saat melukis dan menggambar. Yang keempat itu ada anak dapat menempelkan gulungan kertas kecil pada bagian gambar yang sesuai dan menunjukkan ketelitian dengan menekannya agar melekat dengan baik. Boleh di next. Selanjutnya ada analisis temuan lagi yang dimana jika dikaitkan dengan capaian perkembangan anak usia 5 tahun di kelompok B di kelompok B TKIT Hayati ini menunjukkan perkembangan motorik kasar dan halus yang sesuai dengan tahapan usianya. Dalam kegiatan jasmani, anak sudah mampu melompat dengan seimbang, berlari dan dengan koordinasi mengikuti rangkaian gerakan senam serta menjaga keseimbangan ketika melakukan aktivitas olah tubuh. Nah, kemampuan ini tuh sesuai dengan indikator perkembangan motorik anak usia 5 sampai 6 tahun yang menekankan penguasaan gerakan koordinatif dan kontrol tubuh yang lebih stabil. Nah, selanjutnya di sini dari sisi motorik halusnya itu anak terlihat mampu membuat kawat menggunakan gunting, menempel bahan dan menggambar ulang bentuk menggunakan balok. Keterampilan tersebut itu menunjukkan ketelitian, koordinasi tangan dan mata dan kekuatan jari yang berkembang sangat baik. Selain itu, ketika anak menceritakan kembali hasil gambarnya, terlihat bahwa kemampuan bahasa dan kreativitas mereka juga berkembang sejalan dengan kegiatan seni yang diberikan. Nah, di sini ada kesimpulan. Jadi, kesimpulan ini tuh hasil observasi di TKIT Cahyati pada kelompok B menunjukkan bahwa pembelajaran jasmani dan seni kerajinan berlangsung secara efektif serta sesuai dengan prinsip perkembangan anak usia dini. Guru berperan sebagai instruktur sekaligus fasilitator yang memberi contoh gerak, motivasi, serta dukungan emosional kepada anak sehingga anak tuh belajar dalam suasana aman dan antusias. Kegiatan jasmani melalui sentra olah tubuh dan senam rutin menstimulasi motorik kasar anak terlihat dari kemampuan menjaga keseimbangan, melompat, berlari, dan lempar tangkap bola, sekaligus mengembangkan kerjasama disiplin dan kepatuhan terhadap aturan. Pada kegiatan seni dan kerajinan, anak
aktif menggambar, melukis, menempel, membangun balok, memanfaatkan bahan alam yang ada, serta membuat craft untuk market day. Secara keseluruhan, pembelajaran memberikan stimulasi holistik pada aspek jasmani, kreativitas, bahasa, kognitif, dan sosial dengan pendekatan yang terencana dan mendukung perkembangan anak secara optimal. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.